Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono menemani malam Anda bersama saya Yohana Ibrahim dengan tema memeriksa arah hidup. Ternyata banyak orang Kristen yang tidak memiliki sasaran yang jelas dalam hidup kekristenannya. Rasul Paulus dalam suratnya berkata, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul." 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Bagai seorang atlet yang sedang turun di medan pertandingan, Paulus tahu di mana garis finishnya. Ia tahu kemana seharusnya ia melangkah. Ia harus berlari dan harus terus berlari, bukan berjalan. Hal ini menunjuk kepada pergumulan kompetisi yang hebat dalam pertandingan itu. Untuk itu, arah sangat penting. Bukan hanya kecepatan langkah yang harus dimilikinya, melainkan juga arah langkahnya. Hidup ini adalah sesuatu yang sangat hebat, pergumulan yang luar biasa. Artinya, sesuatu yang harus digumuli secara serius. Pergumulan itu bukan terletak pada sukarnya mencari nafkah, sukarnya mempertahankan reputasi, membela harga diri dan nama baik, mengokohkan kedudukan dan kekuasaan dunia, melainkan mempertahankan konsistensinya pada arah perjalanan hidup yang benar. Seseorang yang arah hidupnya sudah benar harus terus bertahan untuk ada pada jalur yang benar, tidak boleh menyimpang. Terdapat banyak tekanan dalam hidup ini, tekanan yang bertujuan agar kita keluar dari jalur perjalanan hidup yang benar yang sudah kita miliki. Tentu, rangsangan dan tekanan itu datang dari si musuh, yaitu kuasa gelap. Tentu tekanan ini dalam berbagai bentuk dan cara. Kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga agar kita dapat mengenali tipu daya si musuh tersebut. Tekanan ini disebutkan oleh Petrus sebagai penderitaan yang dialami semua saudara seiman di seluruh dunia. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Dalam hal ini, kita mengerti mengapa Paulus menasihati kita dengan ucapan, "Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh." 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Seseorang yang sudah salah arah perjalanan hidupnya sukar dikembalikan ke jalur yang benar. Seorang yang pernah dijamah Tuhan dan berjalan di jalan kebenarannya, kalau ia jatuh dalam dosa dan menyimpang dari kebenaran Allah, tidak mudah kembali ke jalan kebenaran Allah. Oleh sebab itu, kita harus menjaga integritas diri. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus." Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dalam pernyataannya ini, kita menemukan kembali sikap hidup Paulus yang menunjukkan bahwa ia memiliki arah hidup yang jelas. Kehidupan Paulus adalah kehidupan yang bertujuan jelas.
perlu kita memperhatikan kalimat dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14, yaitu berlari-lari kepada tujuan. Untuk ini, sejenak kita patut berhenti merenungkan hidup kita ini. Apakah arah perjalanan hidup kita sudah benar? Dari hari ke hari kita melangkah dalam kepadatan kesibukan dan tugas. Untuk itu, kita harus memeriksa kemana arah hidup kita sebenarnya. Dalam kenyataannya, kita menjumpai banyak manusia yang hidup dalam kelelahan tanpa menemukan hasil yang akan didapat dituai dalam kekekalan. Ini berarti menjalani hidup dengan sia-sia, kelelahan yang sia-sia, dan banyak manusia yang akhir hidupnya sangat tragis. Setelah melalui pergumulan panjang dalam hidup mencari nafkah, memburu karir, sukses hidup menurut pola dunia, berkeluarga, dan lain-lain, akhirnya meninggal dunia dalam kemiskinan rohani. Hal ini dialami oleh orang kaya yang dilukiskan Tuhan Yesus dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Tuhan Yesus mengomentari manusia sebagai berikut. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lukas 12 ayat yang ke-21. Ia adalah orang bodoh, sebab pada akhirnya ia tidak dapat menikmati kekayaannya itu dan tidak memiliki hidup kekal. Dunia kita hari ini adalah dunia yang sedang dilawat Allah. Tetapi sayang sekali, banyak orang yang tidak mengerti lawatan Allah ini. Banyak mata hati yang sudah menjadi buta dan gelap, sehingga tidak mengerti lawatan Allah yang sangat berharga. Kebutaan ini disebabkan karena ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Ilah zaman ini bisa menunjuk kepada segala perkara dunia yang menarik hati, sehingga hati manusia terikat padanya. Untuk itu, dibutuhkan kepekaan untuk dapat mengerti saat penting ini, yaitu hari lawatan Allah. Kita harus waspada, jangan sampai kita tanpa sadar memperlakukan Tuhan dengan tidak pantas, yang sebagai akibatnya mendatangkan hukuman dalam kekekalan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki kepekaan bila mana Allah melawat kita dan meresponi lawatan tersebut dengan benar. Kita harus memiliki kepekaan bila mana Allah melawat kita dan meresponi lawatan tersebut dengan benar. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.